Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semangat ya walaupun hujan. Oke, baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas bimbing temannya untuk berdoa bersama. Doa belajar, marilah kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk di awal, Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Oke, nah kalau Ibu panggilkan namanya, silahkan sebutkan huruf apa, ya, emoji yang sesuai dengan keadaan dan kondisi hati Ananda semuanya. Bisa? Oke. Nah, perhatikan, tidak berbicara. Oke. Arangga, Dika Ramadhani, tidak hadir. Dimas Febrian, B. Disnawati, oh Arangga tadi nggak nyambung ya? Belum nyambung ya? Kita ulangi ya. Arangga, C. Wah, bersemangat. Dimas Febrian, B. Disnawati, B. Eva, sakit. Halini, C. Haliza, Oke. Hari Kurniawan, Heri Saputra, Kasih, Khofifa, Kristi, Marlina, C. Muklis, Nadia, Oke. Putri, Radiatul Putri, Rahmawati Safitri, Rehan, tak sekolah ya? Rizfa, Rizky Aldiano, Rizky Kurniawan, sakit? Safrizul, sedih Safrizul hari ini. Satrio, Serinur, Susi Anggrini, Yulaika Saputri, Yurika Nabila. Oke. Sebagian besar C ya. Oke, sebentar. Selamat datang di pembelajaran fisika. Oke. Sudah siap mau belajar? Tadi siapa yang kehujanan di jalan? Pas mau berangkat? Banyak yang kehujanan? Semuanya kehujanan, Bu. Semuanya kehujanan. Luar biasa ya. Yang tadi di pompongnya kehujanan? Ada basah tak? Basah ya? Lumayan ya. Karena memang dari pagi hujan. Dari subuh ya. Sebenarnya dari malam juga sih sebenarnya hujan. Kondisi cuaca sekarang sedang ini ya, sedang pancaroba. Hari ini panas ya. Pagi panas, siangnya bisa
hujan. Jadi jaga kesehatan ya. Oke. Selamat datang di pembelajaran fisika. Ya. Oke. Supaya lebih semangat ya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya pagi ini? Baik ya. Tapi tidak kompak. Oke, supaya lebih kompak ya. Dan supaya lebih bersemangat ya. Walaupun hari hujan, kita harus tetap bersemangat. Nah, apa kabar pagi ini? Sehat. Masih ragu-ragu ya. Sehat gimana sehat? Sehat, selalu semangat. Bisa? Oke. Apa kabar anak-anak ibu pagi ini? Sehat dan selalu semangat. Oke. Selalu semangat ya. Harus semangat sampai akhir. Baik. Nah, coba perhatikan. Kemarin ibu sudah memberikan penugasan ya. Membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentang apa ya kira-kira ya? Ada yang masih ingat? Hidrostatis, Bu. Kemarin belajarnya tekanan hidrostatis. Ya, kalau sekarang ibu suruhnya belajar apa? Kemarin baca tentang apa? Hukum? Hukum Pascal ya. Nah, coba perhatikan di depan. Bentar ya. Bentar. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa? Tekanan hidrostatis. Siapa yang masih ingat apa-apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada berapa faktornya? Kemarin kita sudah praktikum bersama. Silakan Ila, ada berapa Ila? Ada 3, apa saja? Kedalaman fluida, percepatan gravitasi, dan massa jenis. Benar ya? Bagus, masih ingat. Sepakat semuanya? Cuma 3 faktornya yang kemarin kita temukan? Oke. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa ini? Ikan dalam akuarium ya, lagi berenang ya. Nah, kira-kira ikan ini dia ada posisinya itu di titik A, B, C, dan D. Nah, untuk ikan ini kira-kira ikan mana yang mengalami tekanan hidrostatis paling besar? Oke, silakan Rispa. Menurut Rispa yang paling bawah, yang D ya? Gimana yang lainnya? Sama. Siapa ya yang bisa menyebutkan alasannya? Kenapa kok yang D yang menjadi ikan yang D yang mengalami tekanannya paling besar? Oke, silakan Kristi. Oke, karena kedalamannya ya, Kristi. Bagus, mantap jawabannya ya. Karena kedalamannya paling besar, paling jauh, maka tekanannya paling besar. Baik. Berarti sudah memahami dengan sangat sepertinya ya, materi tentang tekanan hidrostatis. Nah, coba perhatikan lagi. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini udah tadi ya. Oke, coba perhatikan gambar. Nah, ini ada bejana, ya, bejana berhubungan dengan berbagai bentuk ya.
Ada yang seperti labu, ada yang seperti silinder, ya. Menurut Ananda, bagaimana tekanan yang dialami oleh fluida pada titik-titik tersebut? Ini ada titik A, B, C, dan D. Titik ini, titik ini posisinya sama ya. Nah, bagaimana tekanan yang dialami oleh fluida pada titik-titik tersebut? Oke, silakan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Gimana? Apakah tekanan yang dirasakan di titik A, B, C, dan D ini sama? Sama. Nah, kira-kira kenapa ya dia sama? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Mengapa di titik A, di titik B, di titik C, dan titik D pada kondisi ini tekanannya sama? Oke, silakan Marlina. Menurut saya jenis fluidanya sama, Bu. Terus kedalaman titik ukurnya juga sama. Oke, bagus ya. Menurut Marlina, karena jenis fluidanya masih sama, terus kedalamannya juga sama, makanya dia memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak sama semuanya? Oke, benar ya. Jadi kalau untuk yang seperti ini, selagi dia masih di jenis fluida yang sama, titik yang sama, maka tekanan hidrostatisnya juga sama. Nah, misal di sini Ibu kasih, ini bejana juga ya, yang diisi fluida. Kalau misalnya di sini ada titik, kemudian di sini titik, ya, titiknya sejajar. Bagaimana tadi konsepnya? Kalau masih jenis fluidanya sama, titiknya sama, maka tekanannya juga sama. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tekanan juga. Masih tentang tekanan. Yakni lebih spesifiknya kita akan membahas tentang hukum Pascal, ya. Adapun tujuan pembelajarannya secara umum, nah, melalui proses pembelajaran materi fluidastatis, ini hukum Pascal ya, dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidastatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, untuk yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu Ananda semuanya diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar hukum Pascal. Yang kedua, menentukan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Yang ketiga, menganalisis penerapan hukum Pascal pada teknologi tertentu, ya. Ini yang akan kita capai hari ini. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ada yang pernah melihat proses apa ini? Proses cuci mobil, ya. Sebentar. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Ya. Coba perhatikan. Jelas gambarnya?
Pernah melihat proses ini secara langsung? Pernah ya. Walaupun di tempat kita tidak ada mobil ya, pasti pernah ya. Mungkin ketika kita jalan-jalan ke Tanjung Pinang, ke Batam gitu ya. Oke, mobilnya terangkat ke atas ya. Oke. Dah, cukup ya. Nampak videonya. Recording in progress. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, menurut pendapatmu, mengapa mobil bisa terangkat? Nah, di sini kan tadi prosesnya mobil di bawah ya. Kemudian mobil itu ketika mau dicuci, dia terangkat atau diangkat ya. Nah, menurut pendapatmu, mengapa mobil bisa terangkat? Bentar. Oke. Di sini Ibu akan meminta pendapat beberapa orang untuk menjawab pertanyaan yang disajikan tadi, ya. Kira-kira menurut pendapatmu, mengapa mobil bisa terangkat? Siapa yang mau ngasih? Oke, silahkan Radiatul. Ibu bikin dulu namanya. Apa jawabannya Radiatul? Karena menggunakan alat. Oke, benar? Ada yang tahu alatnya apa namanya? Karena menggunakan alat ya. Ada alat bantu untuk mengangkat mobil supaya terangkat. Kemudian jawaban kedua, siapa yang mau memberikan pendapat? Rahmawati. Oke, silakan Rahma. Mobil mendapat tekanan dari bawah. Oke, Ibu catat dulu. Mobil mendapat tekanan dari bawah. Oke. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Tidak. Oke, ini adalah jawaban sementara. Terima kasih Radiatul dan Rahma ya. Nah, jawaban sementara ini akan kita cari kebenarannya lewat proses praktikum di dalam kelompok. Oke, untuk itu silahkan anak-anak Ibu semuanya membentuk kelompok belajarnya ya. Ibu arahkan supaya lebih tertib, kita gunakan 3 meja cukup ya. Nah, untuk kelompok 1 silahkan di sini ya. Kelompok 1, 3 meja. Kemudian kelompok 2 memanjang. Ya. Memanjang ya 3 meja. 1, 2, 3 bisa. Kelompok 3 memanjang juga. Nah, kemudian kelompok 4 di sini. Bisa dipahami? Oke, silahkan Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, pakai 3 meja aja, Nak. Nah, udah? Belum? Coba, Ibu lihat dulu. Nah, kalau misalnya ada meja yang tidak digunakan, diletakkan ke samping dulu. Bentar.
ya, kelompok 3. Nah, yang ini kan, mundurkan aja satu meja lagi nak, yang belakangnya ini. Nah. Itu nggak bisa duduk ya? Bisa kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3, perhatikan Ibu, bisa agak geseran dikit nak. Geseran dikit. Geser, mundur dan geser. Mundur dan geser. Biar nampak kelompoknya. Oke. Siapa nih ya? Oh, Ila. Oke, sudah berada di kelompoknya masing-masing? Oke. Silahkan perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya. Kelompok berapa nak? Kelompok 1. Kelompok 1. Terus kelompok 3. Oke, kemarin sudah Ibu pesankan ada yang bertugas membawa HP ya, untuk membuka pad ya, website padnya. Ada yang bawa HP? Setiap kelompoknya sudah bawa HP? Oke, silahkan dikeluarkan alat tulis dan segala macam yang mendukung pembelajaran kita pada hari ini. Dah, yang pertama seperti biasa silahkan lengkapi dulu identitasnya ya. Silahkan buat nama kelompoknya. Sudah selesai bikin nama kelompok? Kenapa? Oke, baik Ibu jelaskan sedikit ya. Hari ini kompetensi dasarnya masih sama seperti yang kemarin, yakni merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun yang mau kita ini kan hari ini IPK-nya melakukan percobaan hukum Pascal. Dalam hal ini kita menggunakan media simulasi PET, kemudian mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi yang telah dilakukan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami hukum Pascal. Kemudian orientasi masalahnya kita sudah melihat, tolong nak perhatikan Ibu dulu. Nah, orientasi masalahnya kita sudah melihat video tadi. Dalam tayangan video ditampilkan proses pencucian mobil, terlihat mobil yang akan dicuci diangkat dengan sebuah alat. Menurutmu alat apakah yang digunakan? Nah, bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga bisa mengangkat mobil? Ya, tadi kita sudah tahu dia menggunakan alat. Akan tetapi prinsip kerja alat ini akan kita pecahkan ketika kita melaksanakan praktikum. Semoga kita mendapatkan nanti konsepnya ya, seperti itu. Kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini, yang pertama yaitu Android. Udah ada HP-nya? Oke. Kemudian media simulasi PET. Linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group, ya. Kemudian langkah kerja. Pengguna Android dapat membuka media simulasi PET pada link berikut ini, link yang sudah Ibu bagikan. Kemudian, supaya lebih jelas Ibu buka PET-nya ya. Bagi yang punya Android silahkan diklik link yang sudah Ibu bagikan, biar sama-sama kita memahami. Sudah diklik? Nah ya.
Sebentar, jaringan nih. Sudah? Udah sama tampilannya seperti yang di depan? Sudah? Yang Ibu masih loading. Bentar ya. Seperti ini? Ya. Nah, coba lihat di sini ada pilihan 1, 2, 3, 4. Ya. Di samping kiri. Yang ini. Ya. Pindahkan atau klik dulu yang nomor 3. Tampilannya berubah seperti ini. Sudah? Oke. Nah, oke. Yang pertama tadi, kalau di LKPD-nya, katanya klik yang di sini ya, ruler dan grid. Oke. Kemudian atur nilai gravitasi menjadi 10. Lihat, nilai gravitasi itu masih 9,8. Diatur jadi 10, caranya gimana? Klik saja ya. Sampai dia 10. Kemudian letakkan ruler pada skala 0 ya. Nih. Masukkan beban sesuai yang diminta. Nah, ini ada bebannya nih. Ini ada bebannya. 250 kg, 250 kg, 500. Lihat di tabel, itu ada beberapa kombinasi beban. Yang pertama 250. Yang kedua ada 500. Lihat di LKPD ya. Kemudian 500. Nah, kalau 500 kita dapatnya dari mana? Ada tak yang di situ 500? Langsung. Ada ya. Nah, kalau 750? Ah ya, berarti 250 ditambah 500. Nyambung ya? Kalau seandainya 1000 itu ya, terakhir 1000 ya? Oke, masukkan semua bebannya. Bisa dipahami? Oke, baik. Jika bisa dipahami, silahkan mulai mengerjakan LKPD. Ya, mulai diskusikan bersama kelompoknya. Oh, identitasnya udah dibuat? Udah ya? Oke, silahkan dikerjakan. Untuk tabel yang pertama. Nah, tabel pertama itu yang dicari gaya berat pertama ya. Dari beban yang sudah ada. Sebentar. Udah? Belum bisa buka? Bisa. Browser mana? Ada yang sudah? Nah, untuk yang pertama, silahkan dikerjakan dulu tabel 1. Nah, tabel 1 itu belum kita, sebelum ini ya, sebelum masuk ke pad, kerjakan tabel 1 dulu. Cari gaya beratnya dulu. Gaya berat dari massa yang akan kita gunakan, massa beban yang akan kita gunakan. Kenapa? Ya. Tunggu sebentar, Nak. Bentar ya. Kan katanya cari ini dulu, cari gaya beratnya kan udah dapat. Jadi di sini ya, Bu? Di sini Bukan. Kalau udah dapat gaya beratnya, tuliskan di sini gaya beratnya berapa. Oh. Gitu aja. Ini Ya, ditulis dulu.
Berarti ini satuannya apa kalau gaya? Gaya M. Newton. Nah, Newton ya. Ya? Udah? Enggak. Tabelnya udah dikerjakan yang ini? Ya. Ini cari gaya beratnya dulu. Ini. Massa kali gravitasi. Berapa gravitasi? Belum ya. Jadi tabel 1 perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Tabel A itu belum menggunakan pad yang untuk kolom satunya. Ya, untuk kolom satunya belum menggunakan pad. Kan di situ kita akan menentukan nilai apa? Gaya beratnya. Kan sudah ada massanya ya. Nah, ini dia. Misal yang pertama, massa yang akan kita gunakan itu 250 kg, ya. Gaya beratnya berapa? Di situ kan sudah Ibu tuliskan W sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 250, gravitasinya berapa nilai gravitasi? 10. Oke, tinggal dikalikan ya. Dapat hasilnya dituliskan di tabel kolom 1. Begitu seterusnya ya. Ya, Bu. Belum lagi yang di situ nah. Nih. Seterusnya ya, tulis sini. Udah? Udah, Bu. Udah ini? Nah, ini baru dimasukkan bebannya. Di sini. Lihat, dia kan ini ya. Terjadi perubahan nggak ketinggian airnya? Oh iya, air ini makin naik, Bu. Nah, tapi karena penggarisnya ini skalanya besar, jadi tidak terdeteksi berapa kan? Nah, coba lihat. Ini kan kalau di sini dari sini ke sini kan 1 meter nih. Iya, 1 meter. 0,1. Nah, berarti ini 0,2 ya kan? 0,4, 0,6. Berarti setiap satu garis mewakili 0,2. Nah, karena supaya lebih mudah kayak gini aja. Ya. Lihat berapa perubahannya. Coba diulangi dari awal. Coba diulangi dari awal. Nah, oke. Letak di bawah aja HP-nya. Nah, coba diulangi dari awal, masukin. Amati ya garis ininya. Tengok ya. Bisa masukkan? Diangkat dulu, baru dimasukin lagi. Bisa. Coba yang lain. Oke. Naik airnya? Naik, Bu. Naik. Tapi karena skalanya besar, kita tidak bisa mendeteksi berapa ya. Yang jelasnya dia masih di bawah 0, berapa? Posisi awal airnya sudah pas tadi? 0,4 nih. 0,4. Oke, tulis di sini. 0,4 meter ya, Bu. Ya. Nah, sekarang masukkan beban yang lainnya. 500. Ya. Kalau 500 boleh pakai yang 500, boleh pakai yang 250 tambah 250 sama aja. Yang ini udah? Udah, Bu, yang tablet itu. Bisa. Ini tulisnya di sini, Nak. Yang ini tulisnya di sini. Ya. Pindahkan dulu.
Oke, ini hasilnya, bukan tulis di sini. Ini hasilnya tulis di sini. Yang ini kita lihatnya di pad. Silahkan ditulis lagi. Yang ini pindahkan ke sini. Tidak, ini kosongkan dulu, nanti Ibu bimbing lagi ya. Udah? Nih. Bisa ke aja Bang Nanding Bu. Nih, massa kali gravitasi. 250 kali hasilnya dituliskan di sini. Oh. Coba tuliskan di situ. Tulis 2500 kan? Sudah? Sudah. Nah, setelah tahu, baru nanti masukkan bebannya satu persatu. Ini, ya, penggarisnya. Kenapa nih? Sudah selesai? Nah, coba perhatikan untuk tabel pertama itu, silahkan. Ya, ini kan dia ada air ya. Posisikan kondisi normalnya itu air. Nih, batas akhir air diletakkan pada skala 1. Ya. Nanti baru dimasukkan beban. Baru diamati berapa kenaikan airnya. Ya, posisikan dulu garisnya ini skala 1 pada air, pada batas air yang terakhir. Sudah? Sudah selesai di tabel A? Nih, sini. Lihat padnya. Ya. Ya. Udah pas nih batas airnya. Pas ya? Nah, baru masukin beban satu persatu. Hop. Tengok, perhatikan. Naik tak airnya? Naik, Bang. Ulangi kalau nggak nampak. Ulang. Ada yang satu memperhatikan ya. Nah, nih. Masukin bebannya. Coba masukin. Nah, dari situ biar kawan yang di sebelah sini ya. Naik ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua bebannya berapa? Coba perhatikan. 500 ya. Kalau itu jadinya 750.
Kalau misalnya mau pakai bebannya 500, keluarin dulu yang 250-nya. Nah. Oke. Amati lagi yang 750. Mana caranya 750? 500 ditambah 250. Tambah. Jangan dikeluarin. Nah. Oke. Nah, terjadi perubahan. Kemudian yang terakhir 1000. Ini 1000 ya. 1000. Kalau 1000 berarti gimana bebannya? Ini udah berapa sekarang beban yang di dalam ininya? 700. Oke, berarti? Masuk-masukkan. Nah. Kenapa ketawa? Oke. Terjadi perubahan kedalaman kah? Oke. Silahkan, kalau udah lanjutkan yang ini ya. Ya, Perubahannya tuh susah nah dia mati, Bu. kecil ya. Iya. Gimana caranya tuh, Bu? Bikin aja gini. Bikin kecil dari skala berapa yang teramati di sini? Kalau ini 0,2 ya, per garisnya 0,2 kan? Nah, kecil dari berapa dia? 0,2 atau 0,4 gitu. Kecil dari Nah, ya. 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 Kita cuma mengamati ya. Nah, terjadi perubahan. Kedalaman airnya terjadi perubahan tak ketika dimasukkan beban? Ada perubahannya kan? Ada perubahannya? Oke, ada ya. Perubahannya sangat kecil ya. Karena ini skalanya kan besar nih, pakai meter kan. Nah, jadi setiap satu garis skala itu mewakili berapa? 0,2 ya, 0,2 meter. Jadi, kalau misalnya dia di sini di bawah garis 0,2 berarti bikin aja di sini kecil dari 0,2. Paham? Kecil dari 0,2, kecil dari 0,2. Oke. Nah, masukin beban lagi berikutnya. Ya, berarti berapa tuh? Kalau di sini udah pas 0,2 ya. Nah, bikin sini 0,2. Kemudian yang 750. 750 gimana caranya? Nah, keluarin 1. Kemudian oke. Seterusnya ya. Saya oke, dah ini. Dah, keluarin dulu bebannya. Bebannya dikeluarin. Oke, silahkan perhatikan itu ya, skala airnya tepat di garis 1 ya kan. Nah, coba satu orang masukin beban yang pertama. Kalau bisa yang tangannya dari sebelah sini jadi nampak. Keluarin lagi. Oke, masukin. Perhatikan ada tak perubahannya? Ada? Ada sedikit ya. Kemudian masukkan lagi yang 500. Ada perubahannya. Kemudian berapa bebannya? Nah, yang ini diamati ya. Diamati ini perubahan ketinggiannya berapa? Kalau sekarang ini yang bebannya berapa nih? 500. Tadi airnya kan pas di garis 1 ya. 1 meter. Nah, sekarang airnya sudah bergeser. Nah,
ini kan ada perubahan kedalaman air ya. Berapa perubahannya? Coba lihat berapa garis dia? 1. Kalau 1 berarti mewakili 0,2 meter. Tulis ini berarti kedalamannya. Perubahan kedalamannya 0,2. Yang di sini ya, 500 kan bebannya 0,2. Oke. Nah, kemudian pindahkan lagi bebannya yang 750. Beban 750. Ini bebannya sekarang berapa, Nak? 750. Oh, itu 750. Tadi yang dimasukkan memang 750. Kan 500 dulu. Coba yang 500-nya. Itu berarti data untuk 750. Oke, lihat. Berarti kecil dari, mungkin situ kecil dari, tanda kecil dari gimana? Kecil dari berapa? Tulis aja kecil dari. Kecil dari 1. Dari 1 dari 0. Coba perhatikan dari berapa itu? Dari 0,2 ya. Ya kan? Satu garis tadi mewakili 0,2 kan? Oke, berarti kecil dari 0,2. Lanjutkan ya. Udah selesai? Ini 0,5 nih, kalau masukkan semuanya. Berarti ini. Dah, mana? Lanjut yang tabel berikutnya. Lihat, yang ini keluarin dulu. Oke, ini ada tekanan penampang 1 dan penampang 2. Oke, yang diisi itu yang kedalamannya 2 meter. Kedalaman 2 meter itu, ya nggak jelas di situ ya. Nah, coba perhatikan untuk tabel 2. Ya. Kalau tabel 2, ruler apanya? Penggarisnya atau mistarnya dinonaktifkan dulu. Gridnya tetap diaktifkan. Ini ada kedalamannya ya. 0, 1, 2, dan 3. Letakkan ya di kedalaman 2 meter. Dipaskan di kedalaman 2 meter ya, sama-sama 2 meter. Oke, udah? Tadi kita tahu konsepnya, kalau dia sama kedalamannya, maka tekanannya sama ya. Nah, coba perhatikan. Ini kan belum dimasukkan beban. Posisikan seperti ini, sesuai data yang diminta pada tabel. Nah, kemudian masukkan beban 1 per 1, lihat berapa tekanan. Kita sepakati penampang kecil itu yang ini. Ini ya, yang sebelah kiri. Kemudian yang ini penampang besar. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Ininya nggak sama, kilo pascalnya belakangnya nggak apa-apa. Susah nggak yang nyamakan ini? Coba disamakan. Berarti posisinya belum sama kalau dia tak ini. Udah? Yang ini?
sama. Tidak. Tadi di awal sama ya? Di awal sama? Sama tadi pas. Ini yang ada tanda merah berarti nggak jadi, yang nomor 2 ya. Wah, keluar lagi. Satu tuh lah. Ada yang sudah masuk ke tabel 2? Ibu, kalau yang 116 itu udah sama, tapi yang 455 itu Setelah dikasih beban? belum. Itu nggak sama yang ibu, tak apa. Oh, tak masalah. Yang penting di sini sama. Tak harus sama dengan yang ibu ya. Iya, Bu. Yang penting sama antara penampang kiri dan penampang kanan. Tidak, posisi yang jelas posisinya itu harus di Nah, di 2 meter ini, posisinya. Ini. Posisinya harus di 2 meter ini. Angkanya boleh tak sama dengan Ibu? Boleh. Masukkan bebannya. Posisi ininya biar aja gitu ya. Masukkan satu persatu. Sesuai yang diminta. Ini kan ada yang 250, ada yang 500. Kerjakan yang nomor 2-nya aja ya, yang kedalaman 2 meter aja. Ini, Bu, kan yang masukkan. Hitung di Allah, astagfirullah. Susah ya? Udah? Kalau sini kan, Bu. Harus dihitung ya, Bu. Di sini ya itu. Ini kan udah nampak nih, kan ada kelihatan angkanya. Catat angka yang sebelah sini dengan angka yang sebelah sini. Berbeda. Nih, catat ini. Kerjakan yang nomor 2 aja ya, yang ini. Ini sama yang ini. Ya. Sudah yang ini? Kelompok 2? Sudah ini, udah sama. Udah dimasukkan beban kan? Nah, berbeda, dicatat. Tapi awalnya harus sama. Tadi awalnya udah sama? Sama, Bu. Oke. Udah? Udah selesai? Amin. Udah? Ada yang sudah selesai tabel B? Apa yang kalau dapat itu?
Isi kan? Gimana? Itu isi yang itu dong. Apa? Betul. Betul ya. Gak ada perhasilan itu bisa ke kota. Iya. Oh yang ke? Tua yang jauh. Apa jurusan lagi? Angkanya dicatat ya. Betul ada berbeda. Jadi satu. Berubah deh kan? Kenapa? Arangga. Udah siap? Hari? Udah, bisa? Jadi yang Arangga. kereta aku ke kanan. Besar. Ya? Oke. Udah selesai? Tapi yang ikut caranya tadi kan? Ya, tidak. Apa langsung aja Bu kalau ini kan? Ya. Yang ke 2 meter ya. Mm-mm. Ayo. Udah ada yang sampai analisis? Udah ada yang sampai analisis? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ini udah sampai analisis? Oke. Kelompok 2 sudah sampai analisis? Kelompok 4 ya? Udah selesai ngambil datanya? Udah Bu. Ya. Mana? Sudah? Udah ada yang sampai kesimpulan? Belum? Oke, silakan buat kesimpulannya.
Oke. Udah? Ada yang udah siap? Kesimpulan ya. Sampai di mana kesimpulan? Iya, Bu. Ada yang udah selesai LKPD-nya? Belum? Buat kesimpulan berdasarkan data atau percobaan yang sudah dilakukan ya. Yuk, kita mau menyajikan hasil lagi. Siapa yang udah selesai? Kelompok mana yang udah selesai? Kelompok mana yang udah selesai? Hah? Mana? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Sampai kesimpulan. Nah, untuk mempresentasikan hasilnya nanti, tidak maju ke depan, tapi di tempat duduknya masing-masing saja ya. 1 orang saja yang membacakan hasil analisis. Ya, jangan berganti-gantian seperti biasa. Kita buat yang berbeda hari ini ya. Udah siap? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 udah siap ya? Ini kelompok berapa ya? Kelompok 1. Ya. Oke. Ada yang sudah siap? Kita mau mempresentasikan jawaban atau mempresentasikan hasil diskusi ya. Udah siap sampai kesimpulan? Udah, siap. Tentukan siapa yang akan mempresentasikan.
Oke. Dah? Silahkan. Nah, kali ini kita tidak mempresentasikannya di depan kelas. Ibu minta kelompok yang akan mempresentasikan satu orang saja berdiri dari tempat duduknya. Bisa? Oke, kelompok siapa yang sudah selesai? Sepertinya karena waktu, Ibu minta satu kelompok saja hari ini ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang bersedia? Kelompok 3 ya? Oke, silakan kelompok 3 membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Satu orang aja, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis pengamatan. 1. Ketika beban dimasukkan ke dalam penampang berisi air, apakah terjadi perubahan kedudukan air? Jawabannya iya, terjadi perubahan kedudukan air. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatanmu, bagaimana tekanan air untuk setiap kedalaman zat cair? Jawabannya, tujuan zat cair untuk setiap kedalaman berbeda, tergantung kedalaman. Namun, jika kedalaman sama, tekanannya juga sama. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara luas penampang dalam kurung kedua penampang dengan tekanan? Jawabannya, semakin ditekan dengan beban di penampang 1, maka penampang 2 akan terangkat. Yang keempat, bagaimana hubungan antara gaya di kedua penampang dengan tekanan? Jawabannya, berdasarkan konsep tekanan, P sama dengan F per A, maka semakin besar gaya, maka tekanan akan semakin besar. Yang kelima, berdasarkan analisis hasil pengamatanmu, coba analisa penyebab terjadinya peristiwa pada video yang telah kamu tonton di awal. Jawabannya, mobil bisa terangkat dikarenakan ada gaya tekan pada luasan tertentu yang kemudian diteruskan melalui zat cair dalam penampang sehingga bisa mengangkat mobil. Kesimpulan berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang telah didiskusikan, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Jika penampang diberi gaya tekan, maka penampang lain akan terangkat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 ya, Ila? Ya, kelompok 3. Nah, adakah kelompok lain, karena kali ini Ibu memberikan kesempatan pada kelompok 3 ya. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya kepada kelompok 1? Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompokmu, apakah ada keuntungan kita menggunakan alat pencuci mobil tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon di waktunya untuk berdiskusi dengan kelompok kami ya. Iya, Bu. 1 menit. Soalnya tadi ini berarti jawab pertanyaan, iya ada keuntungan kita bisa melakukan gaya yang besar surga. Kita bisa ngomong ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah bertanya. Jadi jawaban pertanyaan yang ditanyakan tadi, iya ada keuntungannya, kita tidak memerlukan gaya yang besar untuk mengangkat mobil. Apakah jawabannya jelas? Baik, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
tadi kita sudah melakukan percobaan ya. Kemudian kita juga sudah salah satu kelompok sudah mempresentasikan hasil dari percobaan dan analisis data ya. Baik, jadi pada umumnya tadi dari presentasi kelompok 1, apakah pernyataan kelompok 1 ada yang memiliki perbedaan? Sama semuanya? Sama, oke. Nah, jadi dari percobaan tadi, ya kalau dilihat dari LKPD, tadi kita membuat analisa, ya pada simulasi PET itu ada 2 penampang, ya, ada penampang kecil dan penampang besar. Di penampang kecil dikasih beban, ya, sehingga pada saat diberikan beban, air pada penampang besar terangkat, ya, seperti itu. Nah, itu merupakan prinsip dari hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal, ya. Nah, Pascal ini berarti dari nama orang atau nama ilmuwan. Nah, apa bunyinya? Bunyinya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Jadi misalnya itu ada gambar zat cair berada di dalam kantong itu ya, kantong plastik, kemudian kantong plastiknya dilubangi, ditekan, kantong plastiknya ditekan, kemudian airnya keluar ke segala arah dengan sama besar. Cipratannya sama kuatnya ya. Nah, ini adalah prinsip hukum Pascal. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup, syaratnya adalah di ruang tertutup. Diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Fluida itu zat cair. Baik. Nah, ini adalah prinsip atau hukum Pascal. Nah, tadi pada saat percobaan itu kita menganalisis, ya, kita mengamati terapan dari hukum Pascal itu. Tadi kita sudah tahu bunyi hukum Pascal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang terapan hukum Pascal. Ya, prinsip hukum Pascal ini diterapkan pada orientasi masalah tadi sudah diperlihatkan video untuk video proses pencuci mobil ya. Nah, itu menerapkan yang namanya hukum Pascal. Ya, ini dia. Sebelum kita masuk pembahasan ke hukum Pascal, kita sudah mengetahui yang namanya tekanan. Ya, kemarin kita sudah belajar tekanan. Tekanan ini mungkin sudah dipelajari pada saat SMP. Ya, simbolnya P, F per A. Nah, kalau ini dikhususkan pada zat padat ya. Nah, jadi di sini ada yang dinamakan dengan penampang atau pengisap. Ya, ini penampang kecil, ini penampang besar. Oke. Nah, jadi pada penampang kecil diberikan gaya. Ya. Diberikan gaya. Nah, di sini penampang kecil itu dia memiliki luasan. Ya. Ada luasan tertentu. Maka ketika diberikan gaya pada luasan tertentu, di sini terjadi yang namanya tekanan. Nah, Ibu ibaratkan P1, tekanan. Nah, tekanan yang diberikan pada penampang ini, ya, diteruskan pada zat cair yang berada di dalam penampang. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Nah, jadi tekanannya itu diteruskan pada zat cair yang berada di dalam penampang. Nah, berdasarkan prinsip hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Jadi besarnya tekanan ini sama ya, seperti yang kita praktikumkan tadi, berdasarkan simulasi PET, ketika diberikan gaya, kebetulan yang digunakan tadi adalah gaya berat ya, beban. Nah, ketika diberikan beban ke bawah, ini ditekan ya, maka
air yang sebelah kanan atau penampang besar menjadi terangkat. Nah, ya kalau dia terangkat berarti dia juga mengalami tekanan ya di sini. Nah, tekanannya sebesar apa? P2. Kalau berdasarkan hukum Pascal, tekanannya itu ya, tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup diteruskan dengan sama besar. Nah, jadi artinya P1 dan P2 itu sama. Terus apa yang membedakannya? Kita masuk pada konsep tekanan, ya. P itu sama dengan F per A. Karena di P1 maka F-nya F1. Kemudian A-nya A1. P2 berarti F2 per A2. Nah, kita sepakati yang F1 dan A1 ini untuk penampang yang kecil. Dan F2 dan A2 ini untuk penampang yang besar. Nah, karena prinsipnya tekanannya sama, yang berbeda adalah luas penampang dan gaya. Nah, dari sini bisa terlihat ya, di penampang yang kecil, luasan yang kecil dia bisa mengangkat penampang yang besar ya. Dengan gaya yang kecil dia bisa mengangkat beban yang besar. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian, nah ini ada contoh soal. Bentar Ibu hapus. Nah, ini contoh soal penerapan hukum Pascal pada pengungkit hidrolik. Ya, kita tahu persamaan dari penerapan hukum Pascal tadi, P1 sama dengan P2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dari soal, yang pertama diketahui adalah jari-jari. Nah, jangan bingung ya, karena jari-jari itu merupakan unsur dari luasan. Biasanya penampang ini dia berbentuk silinder. Tahu silinder? Bentuk tabung. Ya, tabung. Tabung itu atasnya apa bentuknya? Bangun datarnya lingkaran. Nah, luasan lingkaran itu bisa dihitung dengan PR pangkat 2. Ya. Nah, di sini kan ada R ya. Berarti tidak ada masalah kalau seandainya di soal tidak ditentukan A-nya. Karena A-nya bisa kita cari dengan apa yang diketahui. Coba dipahami. R1-nya 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Itu konversi dari 5 cm ya. Kemudian R2-nya 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian F2. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Kalau untuk kasus ini. Misalkan seperti ini. Jadi ini ada penampang kecil. F1. Kemudian dia mengangkat F2. Nah, F2-nya sudah diketahui 13.300 Newton. Nah, jadi tinggal dimasukkan. Yang ditanyakan adalah berapa gaya yang diberikan pada udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil ya. Nah, kita masukkan secara matematis. Ini perhitungannya. Silahkan dipahami. Ini tinggal dicoret aja ya. Nilai V-nya. Kemudian perkalian biasa, didapatlah hasil gaya yang harus diberikan adalah 1480 Newton. Nah, terlihat ya, F1-nya itu 1480 Newton. F2-nya 13.300 Newton. Nah, ini mana yang lebih besar? F2 apa F1? F2. Ini sama menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Merlina tadi ya. Apa keuntungannya? Terlihat ya secara matematis, gaya yang kita berikan itu lebih kecil. Tapi dia bisa mengangkat beban yang lebih besar. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik. Untuk menguji pemahaman Anda semuanya, silahkan mengerjakan evaluasi harian. Ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan evaluasi harian. Sebentar. Bisa dibaca ya? Oke.
Oke, silahkan dibuat namanya dulu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. 2 menit untuk mengerjakannya, jangan lupa dibikin nama. Bikin namanya ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah dikerjakan latihan tadi ya, evaluasi tadi. Semoga hasilnya memuaskan ya. Nanti Ibu koreksi. Oke, nah jadi Ibu singgung sedikit masalah penerapan hukum Pascal ya. Di sini secara umum ada 3 penerapan hukum Pascal. Yang pertama itu ada dongkrak hidrolik, kemudian pompa hidrolik ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil. Ada 3. Nah, untuk lebih pahamnya, dan ini ya, coba simak video ini. Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobilmu bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil loh. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada 2 piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi, yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal. Berikut adalah ulasan tentang hukum Pascal. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume, dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Oke, itu dia penjelasannya ya. Dari 3 penerapan hukum Pascal. Nah, baik. Dari pembelajaran hari ini ya, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Dari keseluruhan pembelajaran dari awal, kemudian pada saat percobaan, analisis data, kemudian pada saat mengerjakan latihan ya. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang hukum Pascal ya, di mana hukum Pascal ini dia berbicara tentang tekanan ya. Apabila tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, ini syaratnya ya, dalam ruang tertutup, kemudian
diteruskan ke segala arah dengan sama besar ya. Nah, kemudian penerapan hukum Pascal ini tadi dengan prinsip Pascal kita menemukan beberapa teknologi yang menggunakan hukum Pascal ya. Yang pertama tadi ada dongkrak hidrolik, kemudian mesin hidrolik pengangkat mobil, apalagi kemudian rem hidrolik. Nah, ini semua menggunakan prinsip Pascal, di mana pada prinsip Pascal ini dari hasil diskusi kita bersama tadi dapat kita simpulkan juga bahwa prinsip Pascal ini memiliki banyak keuntungan ya. Ya, berdasarkan persamaan tekanan tadi, kita tahu bahwa kalau pada sistem hidrolik itu ada dua penampang, ada penampang kecil dan penampang besar ya. Nah, ketika gaya yang diberikan pada penampang kecil itu ketika gaya diberikan pada penampang kecil, maka gaya itu juga akan diteruskan gitu ya. Nah, tekanannya sama besar. Keuntungannya adalah dengan gaya yang kecil sistem hidrolik ini bisa mengangkat beban yang lebih besar. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini silahkan ya anak-anak ibu mengisi lembar refleksi ya, mengisi lembar refleksi. Di lembar refleksi itu diisikan ya pengalaman belajarnya hari ini. Semoga bisa dipahami. Silahkan kemudian anak-anak ibu mengisi lembar refleksi pada pembelajaran hari ini. Dibikin nama ya. Oke, silakan dibuat namanya dulu. Untuk lembar refleksinya ya. Tuliskan apa-apa saja yang sudah dipelajari hari ini, kemudian apa saja yang sudah dipahami. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Kebetulan tadi ada satu kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian semoga di kesempatan berikutnya ada kelompok-kelompok lain yang berkesempatan untuk menampilkan hasil diskusinya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu ucapkan selamat dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, silahkan dipelajari materi tegangan permukaan. Dibaca dulu di rumah ya. Nah, untuk penugasannya nanti tolong dikerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.